Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Harapan dan doa kami damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih yang tak henti-hentinya, di mana Tuhan kami ada hingga saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kami kehidupan, memberikan kami nafas dan hari yang baru ini. Sebelum kami menjalani hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam 2 Tawarit pasal 26 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berhasil karena mencari Tuhan. Berhasil karena mencari Tuhan. Ayat yang kita baca tadi yang kita sudah dengarkan itu menceritakan tentang kisah Raja Uzia yang mencari Tuhan dan bagaimana hal itu berdampak pada kesuksesannya, keberhasilannya. Bukan dikatakan karena kemampuannya, hikmatnya, kepintarannya, kehebatannya, tetapi dikatakan di sini karena ia mencari Tuhan sehingga ia memperoleh keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupannya. Jadi keberhasilan itu datang karena ia mencari Tuhan. Jadi berikut adalah poin penting dari yang kita baca tadi barusan yang kita dengarkan. Jadi Uzia mencari Allah, Raja Uzia mencari Allah ketika dia diangkat menjadi raja pada usia yang masih muda, 16 tahun saat itu. Tetapi dia tahu walaupun dia masih muda, dia tahu selama dia cari Tuhan, selama dia mengutamakan Tuhan, selama dia mengandalkan Tuhan, dia tahu Tuhan mampu mengubah di dalam usianya yang masih muda sebagai raja. Tuhan mampu membuat dia jadi berhasil. Jadi ayat ini menyatakan keberhasilannya ditentukan karena apa? Karena ia mencari Allah. Uzia mencari Allah. Ayat ini menyoroti pentingnya mencari Tuhan dalam kehidupan, khususnya melalui bimbingan orang lain seperti Zakaria. Jadi yang membimbing saat itu Raja Uzia untuk mencari Allah, yaitu pembimbing rohaninya. Namanya kalau kita baca tadi adalah Zakaria. Jadi selama hidup Zakaria, dia mengajarkan Raja Uzia bagaimana kita mencari Tuhan supaya kita berhasil dan memperoleh kesuksesan. Jadi peran Raja Uzia saat itu seorang yang memiliki pengertian tentang penglihatan akan Allah, kebenaran akan Allah. Jadi dia berperan sebagai guru bagi Uzia, ya Raja Uzia ini, dan mengajarinya untuk takut akan Allah. Jadi Zakaria lah yang mendidik, yang membimbing Raja Uzia saat itu, sehingga Raja Uzia di bawah bimbingan rohani dari Zakaria saat itu. Dia membimbing supaya Raja Uzia takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain, dia harus hidup dalam kebenaran, kebenaran yang Tuhan tentukan, kebenaran yang Tuhan mau. Jadi keberhasilan yang datang dari Tuhan, kalau kita perhatikan saat ini, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah akan memberikan keberhasilan dan dalam segala usahanya. Jadi dikatakan di situ dengan jelas selama. Kata selama di sini semasih artinya selagi, seterusnya, sesama dikata. Selagi dia mencari Tuhan, selagi ia ada di dalam jalurnya Tuhan. Dengan kata lain, kalau dia setia cari Tuhan, kalau dia komitmen konsisten cari Tuhan, selama itulah dikatakan keberhasilan akan menyertai dia, keberuntungan akan menyertai dia. Karena dengan jelas dikatakan tadi, selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah memberikan keberhasilan dalam segala usahanya. Jadi kepada siapa Allah memberikan keberhasilan? Kepada siapa Allah memberikan pertolongan? Kepada siapa Allah memberikan penyertaannya, tuntunannya? Dikatakan di sini dengan jelas bagi kita, Raja Uzia menjadi contoh bagi kita bahwa selagi dia mencari Tuhan, maka
Tuhan memberikan keberhasilan kepadanya. Maukah Bapak Ibu mendapatkan keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu melewati masalah, pergumulan, persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa kuat untuk bisa menghadapinya, bahkan memenangkan pertempuran, peperangan demi peperangan, yaitu masalah pergumulan yang menekan kehidupan kita. Dengan mencari Tuhan, dikatakan selama Uzia mencari Tuhan, selama itulah Tuhan membuatnya berhasil. Jadi secara keseluruhan 2 Tawarik pasal 26 ayat 5 ini menekankan bahwa mencari Tuhan dan hidup dalam takut akan Dia, akan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Jadi kunci keberhasilan dari Raja Uzia yang diangkat menjadi raja pada umur 16 tahun. Itu kalau kita bilang itu masih muda, tetapi dia tahu karena di bawah bimbingan pembimbing rohaninya yaitu Zakaria, dia menuntun Raja Uzia untuk takut akan Tuhan, untuk mencari Tuhan di dalam segala usahanya, untuk tentunya memajukan kerajaannya. Tetapi dalam bimbingan tersebut Raja Uzia mengikuti arahan daripada Zakaria supaya ia takut akan Tuhan, supaya ia mencari Tuhan di dalam segala kesuksesan dan keberhasilannya. Jadi orang yang ada di sekitar kita, berkat bimbingan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan membuat kita berada di dalam jalurnya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Rohani kita, kerohanian kita, iman kita tidak datang begitu saja, tidak bertumbuh begitu saja. Kita butuh pembimbing-pembimbing rohani di dalam kehidupan kita yang ada di gereja kita, supaya kita bisa bertumbuh melalui bimbingan mereka di dalam takut akan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, dan Raja Uzia menjadi contoh bagi kita, bahwa ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, maka keberhasilan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar pagi hari ini. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, saya yakin ke depan kita semua pengen berhasil, kita semuanya pengen sukses, kita pengen bisa melewati pergumulan persoalan yang ada. Sukses itu, keberhasilan itu bukan berarti kita memperoleh kekayaan yang mewah, atau hal-hal duniawi yang kita peroleh dan apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan itu berhasil sukses secara jasmani. Bukan hanya itu saja, kemewahan hidup, bukan itu saja yang dimaksud. Yang dimaksud keberhasilan itu ada masalah, pergumulan, persoalan yang ada di hadapan kita, dan bisa melewatinya, bisa menghadapinya, bisa memenangkan pergumulan demi pergumulan. Itu adalah suatu kekuatan yang tidak semua orang bisa lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa tadi? Raja Uzia menjadi contoh bagi kita. Selama kita mencari Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan membuat kita berhasil. Jangan berhenti cari Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Jangan menyerah, karena kita percaya orang-orang yang mencari Tuhan, dari Tuhanlah datangnya pertolongan, penyertaan, perlindungan yang membuat kita berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami diajar melalui kehidupan Raja Uzia, di mana dalam umur yang masih muda, dia bisa berhasil mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan kuncinya adalah karena dia mencari Tuhan. Dan Tuhan berjanji selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka selama itulah Tuhan membuatnya berhasil. Kami juga percaya kalau kami mencari Tuhan di dalam setiap pergumulan persoalan kami, kesulitan, bahkan tekanan dalam hidup kami, kalau kami cari Tuhan di sana, Tuhan akan membuat kami mampu melewati setiap pergumulan persoalan yang ada, sehingga kami berhasil dan sukses ke depan. Karena kami tahu keberhasilan dan kesuksesan kami karena penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan terjadi kalau kami cari Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjalani sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semuanya perjalanan hidup kami ke dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.